Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Peltia Milenia dari jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Pada kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengembangan Media Komik dalam Pembelajaran Matematika secara Daring untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Selvia Erita MPD dan Ibu Ria Deswita MPD, selaku pembimbing saya yang telah memberikan pengarahan sehingga proposal skripsi saya dapat terlaksanakan dengan baik. Untuk yang pertama, yaitu latar belakang. Pendidikan adalah dasar akan membentuk generasi bangsa bermutu dan berkarakter. Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dimaksud adalah menciptakan manusia seutuhnya yang mempunyai kemampuan dan keterampilan untuk secara mandiri meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan peran sebagai pribadi warga negara dan makhluk Tuhan. Namun berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di sekolah menengah pertama atau SMP Negeri 4 Sungai Penuh, di saat guru meminta peserta didik untuk memecahkan suatu masalah, banyak sekali siswa tidak bisa dan tidak paham, disebabkan siswa tidak mampu mempelajari dan mengaplikasikan konsep matematika dalam menyelesaikan masalah. Guru harus terus-menerus menyampaikan penjelasan sampai peserta didik dapat memahami cara menyelesaikan suatu masalah sehingga bisa menyita waktu. Media yang digunakan guru terbatas menggunakan media buku pelajaran. Hal ini kurang menarik bagi siswa sehingga motivasi peserta didik dapat dalam memecahkan suatu masalah sangat rendah, sehingga perlu adanya media yang mampu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah adalah media komik. Adapun identifikasi masalah. Yang pertama, matematika dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit bagi siswa. Yang kedua, peserta didik mengalami kesulitan dalam memecahkan permasalahan matematika. Yang ketiga, media pembelajaran yang ada kurang inovatif. Adapun batasan masalah dari proposal skripsi saya yaitu peneliti memfokuskan dalam mengembangkan media komik dalam pembelajaran matematika secara daring untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Yang kedua, media komik dibatasi hanya untuk materi lingkaran. Ada perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengembangkan media komik dalam pembelajaran matematika secara daring untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Yang kedua, bagaimana respon pendidik dan peserta didik dari media komik dalam pembelajaran matematika secara daring untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Yang ketiga, bagaimana praktilitas media komik dalam pembelajaran matematika secara daring untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Adapun tujuan penelitian, yang pertama, untuk mengetahui pengembangan media komik dalam pembelajaran matematika secara daring untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Yang kedua, untuk mengetahui respon pendidik dan peserta didik dari media komik dalam pembelajaran matematika secara daring untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Adapun yang ketiga, untuk mengetahui praktilitas media komik dalam pembelajaran matematika secara daring untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Adapun manfaat penelitiannya, yang pertama bagi siswa, diharapkan agar dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang kedua bagi guru dapat menggunakan media komik dalam pembelajaran matematika. Yang ketiga bagi peneliti, bermanfaat dalam menggunakan media komik dalam pembelajaran matematika secara daring untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa.
Adapun kajian pustaka, yang pertama media pembelajaran dibagi menjadi komik. Adapun dalam komik terbagi menjadi jenis komik dan kelebihan dan kekurangan komik. Yang ketiga, pemecahan masalah matematika. Adapun bagiannya yaitu faktor yang mempengaruhi pemecahan masalah matematika dan indikator pemecahan masalah matematika. Yang keempat, pembelajaran daring. Yang kelima, penelitian relevan, dan yang terakhir, kerangka berpikir. Di sini saya akan menjelaskan jenis penelitian. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang dipakai untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Penelitian dan pengembangan yang dilakukan bertujuan untuk menghasilkan produk yang efektif untuk membantu peserta didik untuk memahami dan menjabarkan masalah tentang lingkaran. Yang kedua, metode penelitian. Adapun metode penelitian menurut Suharsini Arikunto merupakan cara yang dipakai oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Peneliti ini mengacu pada model yang dikembangkan oleh Dick and Carey, yaitu ADI. Model ini meliputi analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan penelitian menggunakan model ADI, yaitu pada tahap analisis, desain, development, dan implementasi. Setiap tahap tersebut selalu melewati tahap evaluasi. Yang ketiga, prosedur peneliti dan pengembangan. Penelitian ini menjelaskan langkah-langkah dari model ADI yang melewati sampai 5 tahap, mulai dari tahap 1 sampai ke produk yang siap untuk dipakai atau dikembangkan. Untuk melihat produk yang dipakai peneliti bisa diterima oleh peserta didik. Yang pertama, tahap analisis, tahap perancangan, pengembangan produk, tahap penerapan, dan tahap evaluasi. Yang keempat, jenis data. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Yang kelima, teknik pengumpulan data dibagi menjadi 2, yaitu lembar data kevalidan dan lembar data kepraktisan. Adapun instrumen pengumpulan data dibagi menjadi 3, yaitu catatan lapangan, dokumentasi, dan lembar validasi. Adapun yang ketiga yaitu teknik analisis data dibagi menjadi 2, analisis data kevalidan komik dan analisis data kepraktisan komik. Saya ucapkan terima kasih.